ngaruh sekali. Ada api di sebelah sana, sudah kepanasan di sini. Apalagi kalau sampai dipanasin 7 kali. Celaka hamba Tuhan. Hamba membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengurapi hidup hamba, hamba akan merasa nyaman dan aman dalam hidup ini. Amin, saudara. Dijalankan, dipraktekkan setiap hari dalam hidup saudara. Yang kedua saya tutup di sini. Apakah api Tuhan? Yang pertama sudah. Yang kedua, semua katakan hidup suci. Sehingga jelaslah hidup saya akan nyaman dan aman. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8, ayat yang sangat terkenal. 1, 2. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Jadi api dari Tuhan adalah kesucian Allah. Saudara, engkau dilingkupi dengan api, tembok api. Apa artinya? Engkau dipisahkan, engkau disisihkan, engkau diisolir, engkau diistimewakan. Katakan, saya diisolasi agar saya istimewa. Saudara, engkau akan aman sekali. Orang bisa bikin apapun kepada saudara, karena saudara suci, saudara engkau diisolasi oleh Tuhan. Engkau diisolir, sehingga Anda dan saya bisa hanya melihat Allah. Tidak melihat kecelakaan, tidak melihat hal-hal yang tidak baik, yang porno, yang hancur-hancuran, yang penuh dengan dosa, yang pekerjaan iblis, yang mengerikan dalam dunia. Engkau tidak melihat itu semua. Engkau hanya melihat Allah dalam hidupmu. Apa yang mau ditampilkan oleh dunia, engkau tidak ambil perhatian. Engkau tidak akan kecantol ke sana. Tidak. Kenapa? Karena engkau selalu melihat Allah. Katakan, melihat Allah. Membuat saya terpana. Membuat saya mengaguminya. Membuat saya semakin dekat dengan dia. Dan dia semakin mencintai saya. Dalam sikon apapun. Seumur hidup saya. Saudara percaya? Orang yang suci hatinya. Dia tidak bisa dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Apa yang nampak di depan dia. Apa yang dibisikkan kepada dia. Dia tidak bisa. Itu sebab dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka hanya akan melihat Allah. Sebelum orang ini meninggal, orang yang semacam ini, sebelum dia meninggal, saudara, dia sudah melihat Allah lebih dulu. Saudara percaya? Jadi sebelum dia meninggal, dia akan pesan sama orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak usah nangis, kamu tidak usah khawatir. Ya, aku mau kembali kepada Tuhan di sorga, dan Tuhan akan memberkati kamu sekalian. Aku sudah melihat keretanya Tuhan sudah datang menjemput aku. Saudara, kenapa? Karena dia melihat Allah. Kenapa? Karena suci hatinya. Mari kita akan baca. 1, 2. Rahayu wong kang resik atine, awit iku bakal podo sumurup marang Allah. 1, 2. Rahayu wong kang resik atine, awit iku bakal podo sumurup marang Allah. Amin. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan akan memberkati saya, membuat saya happy dan great dan hebat kalau hati saya resik. Amin. Tahu saudara? Katakan, resik hatiku. Aku bakal sumurup marang Allah. Betul enggak saya bilang ini? Betul. Lumayan juga ya. Nah, jadi rahayu wong kang resik atine awit iku bakal podo sumurup marang Allah. Jadi saudara mesti tahu, coba sisihkan yang lain. Singkirkan yang lain. Anak-anakku yang masih muda, perhatikan.
Kalau engkau sudah diracuni dengan semua kekotoran dunia, maka engkau akan sulit membersihkan hatimu. Karena sudah terbiasa, sudah tercetak. Saudara, fleknya itu sudah sulit dihilangi. Itu sebab Anda dan saya harus yakin, aku mau berbahagia. Katakan, saya mau berbahagia dengan suci hati saya. Saya mau melihat Allah dengan suci hati saya. Amin. Harus saya tutup ini dengan peristiwa-peristiwa yang besar. Yang pertama, terdapat dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-50 dan 51. Apa maksud Matius 5 ayat 8 tadi? Melihat Tuhan Yesus. Tiada seorang pun bisa melihat Allah bila tidak hidup suci. Jadi hidup suci, katakan jadi hidup suci adalah cara manusia mengambil hati Allah. Wow, hebat sekali. Ya, walau nothing, tidak punya apa-apa, bukan apa-apa. Saudara, dalam doa selalu saya katakan I'm nothing and I have nothing. Selalu saya katakan demikian. Tapi Tuhan selalu memberi kepada orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa. Orang yang merasa sekeng, orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Dia boleh memiliki segala perbendaharaan Bapaknya yang di sorga. Tapi caranya gimana untuk melihat, meraihnya, mengambilnya, mencairkannya. Supaya bisa ditransfer dari sorga untuk kebutuhan kita orang. Caranya, katakan caranya. Bila hati saya suci. Mau demikian? Kita akan buka dalam Yohanes 1 ayat 50 dan 51. Pada suatu hari, Yesus baru menemukan 2-3 orang murid saja. Ketika dia berjalan di tepi pantai Galilea. Dia memanggil Andreas, dia memanggil Simon Petrus. Dia memanggil Filipus. Enggak lama. Filipus ini menyelinap pergi. Apa yang dikerjakan Filipus? Dia mencari teman baiknya yang bernama Nathanael. Siapa? Oh, Filipus tidak bisa mengunci mulutnya. Hatinya begitu bergejolak, bergolak, penuh ucapan syukur. Hatinya penuh murub. Masa aku sendiri yang ketemu Mesias, juru selamat dunia. Aku teringat sahabatku Nathanael. Aku mau cari di mana dia. Ketemu Nathanael ini baru termangu-mangu di bawah pohon ara. Mungkin hari ini dia tidak kerja, tidak ada yang mempekerjakan dia. Dia tidak berani pulang karena tidak bawa uang untuk istri anak-anak di rumah. Mungkin dia lagi kalut pikirannya. Baru berantem dengan istrinya atau bagaimana. Pendek kata dia duduk saja. Ya, melamun dengan tatapan yang kosong di bawah pohon ara. Datanglah Filipus. Nathanael, aku mau ajak kamu. Aku cari kamu di rumahmu, enggak ada. Ketemunya di sini, ngapain kamu, ngapain? Nathanael diam aja. Ayo sekarang kamu ikut aku. Hari ini aku sudah menemukan Mesias, juru selamat dunia. Aku harus bawa kamu datang kepadanya. Dia harus melihat kamu, kamu harus ketemu sama dia. Maka kamu akan berubah sejarah hidupmu, Nathanael. Dengan malas dia berdiri. Mereka berdua datang kepada Tuhan Yesus. Ketika masih jarak jauh, Yesus sudah menunjuk kepada Nathanael. Lihatlah, ini seorang Israel yang suci hatinya. Yang tulus hidupnya, yang lurus hidupnya. Nathanael kaget, Guru, engkau tahu aku dari mana? Dia melirik kepada Filipus, seolah-olah bertanya, apa kamu yang bilang? Filipus menggeleng. Dan Yesus menjawab, Nathanael, sebelum Filipus mendapatkan kamu, aku sudah melihat dari kejauhan ini. Aku tidak melihat kamu secara fisik,
secara penglihatan mata. Tapi aku tahu kamu termangu-mangu di bawah pohon ara karena kesel hatimu dan putus asamu. Tetapi Nathanael, kamu tidak usah heran bahwa aku mengenal kamu sebelum Filipus datang mengajak kamu. Kamu akan lebih heran lagi karena engkau akan melihat pintu sorga terbuka. Dan Nathanael, engkau akan melihat malaikat Tuhan akan turun naik kepada Allah dan kepadamu. Kamu tadi duduk saja di sana di bawah pohon ara. Kamu belum bisa melihat malaikat karena sorga belum terbuka. Beruntung Filipus datang kepadamu dan membawa kamu datang kepadaku. Nathanael, mulai hari ini aku berkata kepadamu bahwa engkau akan melihat perkara-perkara yang lebih besar lagi. Semua yang percaya demikian katakan juga buat saya. Sebelum saya pulang malam ini, perkara yang besar akan dibukakan bagi saya demi nama Yesus yang sudah bersabda kepada Nathanael. Amin. Kita akan baca ayatnya. Ayat yang ke-50 dan 51. 1, 2. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Amin. Saudara percaya? Katakan terima kasih Bapa. Angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Bapa. Sebelum pulang ke rumah saya, di rumahmu ini, saya pegang seluruh janjimu. Demi nama Yesus, saya akan mendapatkannya. Api dari sorga menjadi tembok bagi saya, menguduskan saya, mengurapi saya, sembuh, diberkati, diamankan, dibukai jalan dalam nama Yesus. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah domba-dombamu yang malam ini sudah datang sowan kepadamu diberkati luar biasa, jasmani dan rohaninya disemangati supaya mereka boleh meraih yang lebih banyak lagi. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.